Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa TV, jumpa lagi bersama kami di podcast Mandua Palembang. Ceritamu dimulai di sini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya kasih dulu clue-nya ya. Orangnya tuh laki-laki, tampan, berwibawa, dan rapi banget gayanya. Oke, kita sapa dulu. Ini ada Bapak Subkoordinator Umum dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Keren Allah. banget. Iya. Mandupa TV. TV. Iya, Mandupa Luar TV. biasa, surprise sekali ini. Iya, saya pun ngerasa spesial banget bisa podcast bareng Bapak nih. Nervous nih sampai. Keren. Iya nih Pak, sebelum kita rencananya ini mau bahas tentang pelayanan publik nih. Tapi kan Oke. sebelum kita bahas pelayanan publik tuh, bisa nggak nih Bapak ceritain dikit dong profil biar sahabat-sahabat Mandupa TV yang lainnya tuh bisa lebih kenal siapa sih Bapak yang tampan ini tadi. Keren. Boleh lah, Jadi Pak. kita yang ringan-ringan dulu. Oh iya, boleh. Jadi sahabat Mandupa, Mm-mm. saya merasa terhormat sekali bisa duduk di sini bersama sahabat-sahabat Mandupa sekalian untuk sekedar berbagi cerita tentang layanan publik nantinya gitu. Karena itu memang di bidang saya untuk pengembangan layanan publik itu. Jadi kenalannya ya. Ya, kenalan. Seperti tadi yang disampaikan, nama saya persis seperti itu. Tapi beda. Dulu waktu saya masih SMP, SMA, bahkan kuliah, orang tuh banyak manggil saya itu Udin gitu. Udin dia di. Udin Bukan. sedunia gitu. Din ya. Tapi ketika sudah selesai kuliah, saya sempat jadi wartawan, kemudian berubah sampai sekarang panggilannya jadi Sai. Oh, Mas jadi Sai, berubah ya? gitu. Jadi berubah namanya Jadi Mas Sai atau Pak Sai nih? Kan masih muda. Terserah Mas Sai, Pak Sai. Jadi ternyata nama Sai ini muncul ketika saya saat itu pernah jadi wartawan. Itu kan ada penulisan bawah itu ya, ada tiga huruf itu ya. Itu saya pakai nama SAE gitu. Nah, semenjak itulah kemudian saya dipanggil oleh teman-teman saya wartawan, teman-teman yang lain, akhirnya jadi Sai. Ada yang Mas Sai, ada yang Bang Sai, ada yang Kak Sai, macam-macam. Intinya Sai itu bagus. Nah, bagus ya. Bahasa Jawa kan? Jadi panggilan akrabnya tuh Pak Sai. Pak Pak Sai. aja kali ya. Gitu. Gini Pak, sudah berapa lama nih Pak? Kata tadi sudah pernah di dunia wartawan. Ya, sahabat Mandupa, ternyata dunia jurnalis itu memang bagian dari jiwa saya gitu. Sudah bertahun-tahun ya atau Udah puluhan tahun? Jadi ketika aktif di kampus saya itu senang menulis gitu kan di UKM jurnalis. Dan ketika saya menyelesaikan studi di S1 itu tahun 2001 ya. Sudah lama dari 2001 Pak ya. 2001. Kemudian 2001-nya itu saya jadi wartawan sampai diterima sebagai ASN di Kementerian Agama. Dan keren banget. Jadi sahabat Mandupa kalau ingin banyak pergaulan, ingin senang berinovasi, Silakan tanya sama Pak Sai. Bukan. Jadilah jurnalis. Jadi jurnalis gitu. Itu. Pengen juga nggak jadi jurnalis yang jadi wartawan, kemudian liputan kemana-mana gitu. Itu asik banget gitu. Boleh kalau Bapak yang ngajarin. Iya. Nanti diajari gitu. Khusus ya dia. Khusus. Ajarin ya. Oke Pak. Nah kita lanjut nih ke tentang pelayanan publik nih kan. Kan masyarakat itu lumayan ada yang sebagian yang sudah tahu, ada sebagian mungkin ada yang belum tahu apa sih itu pelayanan publik tuh Pak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi layanan publik ini adalah sebuah keharusan, sebuah kebutuhan. Jadi kegiatan dalam hal untuk pelayanan kepada masyarakat, terhadap customer, terhadap publik tentang informasi-informasi yang terkait dengan kebutuhan masyarakat lah kayak gitu. Dan ini disediakan oleh seperti satker, seperti lembaga, seperti institusi penyedia layanan publik itu gitu. Makanya layanan publik ini mutlak dan menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi, entah di madrasah, di lembaga-lembaga perkantoran, ini wajib harus menyediakan tentang layanan publik itu, karena ini sebuah kebutuhan, apalagi di Kementerian Agama, apalagi di madrasah,
layanan publik ini bermacam-macam ya, dan kita dituntut untuk bukan hanya cepat, tetapi bagaimana masyarakat itu mudah mengakses layanan publik itu, mudah bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara membukanya, bagaimana cara mendapatkan informasi itu. Ini jadi PR gitu loh. Bukan hanya cepat saja, tapi bagaimana cara masyarakat itu termanjakan dengan layanan kita gitu. Dan kita harus siap itu gitu loh, harus siap itu. Oh, jadi dengan adanya layanan publik ini kan jadi lebih spesifik ya Pak ya, Lebih misalnya spesifik, gitu. Jadi masyarakat tuh kan kalau berurusan kan tidak, bingung nih mau kemana Betul sekali. urusannya. Seperti ini Mbak Ayu ya. Mm-mm. Mbak Ayu apa Kak Ayu ini? Oh, boleh. Iya. Apa ya, Adik Ayu Jadi juga boleh. Jadi gini Mbak Ayu, apa namanya? Masyarakat itu kan kecenderungannya itu kan kalau urusan itu pengennya cepat, pengennya mudah, Iya. pengennya nggak bertele-tele, pengennya nggak terlalu banyak birokrasi yang ruwet-ruwet itu. Nah ini yang harus kita tangkap sebagai apa namanya aparatur pemerintah yang sebagai penyedia layanan publik. Kita harus menangkap itu, bagaimana memberikan konten-konten layanan yang mudah masyarakat mendapatkan informasi itu, mudah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi urusan masyarakat itu, dipermudah, didampingi, bahkan lebih cepat, nggak terlalu ribet birokrasi. Itulah kenapa kita ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Diharapkan di satu titik itu bisa selesai dan cepat, bahkan bisa ditunggu itu. Nggak jelimet lagi birokrasi. Nah, itulah sebenarnya output ending daripada penguatan layanan publik adalah itu, mempermudah masyarakat mendapatkan layanan itu. Oh gitu ya Pak. Gitu. Nah terus nih Pak, dari pelayanan publik kan tentunya ada prinsip-prinsip apa saja nih Pak, prinsip-prinsip daripada pelayanan publik itu? Ya, di prinsip layanan publik itu tadi mudah ya, lebih mudah diakses, kemudian terbuka. Kemudian ada SDM yang mengelola, yang kemudian SDM ini benar-benar ramah, mau melayani gitu loh. Jadi prinsipnya itu tadi nggak ada lebih mudah apa namanya ya, nggak ribet lagi. Selama ini kan kadang-kadang urusannya ini meja itu, meja itu. Nah itu dengan adanya PTSP ini, layanan satu pintu ini bisa satu titik bisa tuntas di situ. Jadi dengan prinsip yang mempermudah tapi tanpa kemudian mencederai administrasi. Tetap administrasi tetap berjalan ya seperti biasanya, tapi lebih mudah, lebih cepat. Sebenarnya itulah prinsipnya itu. Jadi mempermudah layanan, mempercepat layanan. Ada intinya efisiensi waktu bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan lembaga kita. Jadi itu Kak. Itu. Untuk bagian front office-nya yang pasti ramah dulu ya. Nah, bagian front office ini adalah garda terdepan. Oleh karena itu harus mengedepankan manajemen public relation, harus masuk di situ. Jadi seorang yang di front office itu dicarilah yang menarik. Lihat ada di bank-bank itu, kalau sampean masuk ke bank itu udah disambut dari security-nya, bukain pintu ramah, silakan, assalamualaikum, ada bisa dibantu, diambil penanya, gimana, ada urusan apa, jam silakan. Jadi masyarakat itu merasa tenang nyaman, diantar ke front office-nya, ke customer service-nya itu, di situ dipilih yang muda-muda, yang masih fresh, yang masih seger, yang rapi, performanya menarik, dengan kemampuan bahasa komunikasi yang bagus, yang santun. Ini membuat masyarakat itu nyaman berurusan. Tujuannya apa? Dia ini kan market gitu loh. Iya. Publik ini kan market itu. Bagaimana kemudian kita mencitra positifkan lembaga kita. Coba kalau kita ditaruh orang-orang yang mudah emosian, bahasanya kasar, cemberut, mana ada masyarakat mau kembali lagi ke itu, jadi rasanan di luar itu. Apa gitu, Kementerian Agama seperti itu, nah itu tidak boleh. Ini yang harus kita perjuangkan agar bukan hanya ramah tapi juga punya kemampuan pengelolaan komunikasi yang baik. Seperti itulah Kak Ayu gitu ya. Kak Ayu, kira-kira cocok nggak kalau saya jadi front office yang di depan? Cocok ya. Nanti banyak Kak Ayu lagi lah di situ. Nah ini Pak, terus kita lanjut nih, adakah standar dari pelayanan publik itu yang ditetapkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Sumsel? Ya, jadi ada standar ya, ada standar layanan yang kita mengadopsi juga dari Ombudsman Sumatera Selatan gitu. Jadi standar-standar layanan ini kemarin juga dalam waktu penilaian layanan publik kita itu juga sudah kita kirim melalui kuesioner. Jadi layanan itu ada maklumatnya, ada SK. Jadi yang mengelola juga harus ditunjuk orang yang tetap, nggak bisa cabut ini itu ganti itu nggak bisa. Harus orang yang tetap. Ada standar layanan yang memang ada SOP, standar operasional prosedurnya. Jadi ketika berurusan tentang apa ini gitu, berapa menit di sini, kemudian kemana. Jadi sehingga customer itu, masyarakat itu ketika berurusan apapun, dia itu punya timing waktu tepat. Oh, urusan ini berapa? Di situ sudah ada tanda layanan. Oh, ini kira-kira urusan ini memerlukan waktu 1 jam.
memerlukan waktu 2 jam dan bisa tunggu. Oh, urusan ini nggak bisa ditunggu, harus pulang. Nah, ini harus ngasih kepastian gitu loh. Kalau nggak ada standar layanan, ini ngawur gitu. Itu akan ngawur. Ada SOP-nya gitu. Harus ada SOP-nya. Urusan ini berapa lama? Urusan ini berapa lama? Kemudian berkas yang harus dipenuhi itu apa gitu. Jadi standar layanan itu menjadi syarat mutlak bagi layanan terpadu satu pintu itu gitu loh. Jadi semuanya administrasi yang kita tawarkan ke masyarakat harus punya standar layanan gitu. Oh, oke Pak. Nih setelah ditetapkan standar pelayanan itu, terus kan ada nggak sih Pak inovasi yang setelah ditetapkan untuk penguatan pelayanan publik nih? Ya, Inovasi yang telah dijalani ya Pak. oke, inovasi ya. Jadi kita kemarin beserta tim coba menciptakan sebuah inovasi di masa pandemi ya. Masa pandemi ini kan kita susah ya untuk berurusan face to face gitu kan, susah, kita sering daring gitu. Makanya kita buat aplikasi yang namanya itu layanan berbasis pesan singkat kayak gitu ya. Layanan daring ya. Layanan daring pesan singkat. Makanya tiap satker yang mengelola PTSP kita minta ada beli HP itu untuk operatornya gitu kan, itu berbasis pesan singkat. Jadi ini untuk tetap bisa memberikan layanan tanpa masyarakat itu kemudian datang ke kita atau datang sampai berkali-kali. Jadi dia umpamanya contoh nih, ada masyarakat yang ingin tahu jadwal sholat, jadwal imsakiyah atau apa, cukup mendownload di sini jadwal sholat Ramadan, jadwal apa gitu, langsung keluar di sini. Nah, kita ciptakan di aplikasi itu. Makanya setiap PTSP yang dibawa Kementerian Agama pasti ada layanan itu. Layanan berbasis pesan singkat. Bahkan sampai di kantor urusan agama, itu bukti keseriusan kita. Itu salah satu inovasi yang kita buat ya, salah satu inovasi yang kita buat dan sudah jalan, bisa dicek sekarang, bisa jalan. Bisa dicek Pak ya? Ya, bisa dicek. Iya, bisa dicek. Termasuk mungkin di sini gitu. Iya, sudah juga di Mandua. Sudah juga. Masih ada HP-nya? Masih ada HP-nya. Nah, itu nggak boleh digunakan untuk pribadi, untuk khusus yang itu ya. Iya, yang layanan aja Pak. Untuk yang HP pakai HP lain gitu loh. Nah, untuk di tahun selanjutnya tuh ada nggak Pak inovasi lain selain misalkan layanan daring atau inovasi apa lagi nih yang mau diterapkan di tahun selanjutnya? Oke. Kali aja kan bisa ngintip dikit kan, biar kami bisa kan bayang-bayangi juga sama sahabat-sahabat yang lain. Kita selalu ingin menciptakan inovasi layanan itu ya. Kita kalau bicara di Humas ya, di oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan, banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sedang kita bangun, tata persuratan, arsiparis, apa, dan semuanya kita digitalisasi gitu loh. Semuanya sudah berbasis digital gitu. Ini juga terobosan sebab kalau kita masih menggunakan manual, ini akan bukan hanya lambat, tapi juga kayak berkas arsiparis atau apa. Ini kan ada kurun waktu, ada resiko banjir, ada resiko hilang. Tapi kalau sudah bisa kita digitalisasi, ini sangat luar biasa ya untuk bisa membackup data-data itu. Jadi banyak ya, kita dengan tim kemarin sudah ketemu menginventarisasi apa sih yang bisa kita inovasikan lagi selain pengembang layanan publik ini gitu. Jadi kita menemukan banyak hal dan ada inovasi itu yang kemudian seperti database itu ya, seperti penghimpunan jumlah rumah ibadah, data-data yang lain. Sering kita ngalami di lapangan itu nggak sinkron antara jumlah selisih rumah ibadah, itu selalu menjadi PR kita dari tahun ke tahun gitu. Dan kita coba merumuskan sebuah database bersama, kemudian ketika minta data apapun datanya sama, jumlah masjid, jumlah guru sudah tersertifikasi, jumlah rumah ibadah apa, bla 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 gitu. Jadi ya kita coba sinergi itu, tapi nggak bisa, ini harus bersinergi juga dengan bidang-bidang lain. Itu yang sedang kita komunikasikan dan mudah-mudahan lancar lah ke depan nanti. Jadi mungkin semuanya nanti tuh berbasis digital ya? Berbasis digital, semuanya berbasis digital. Semuanya di sini juga sudah nuansanya digital semua, ini nggak ada yang manual lagi. Semua dikendalikan oleh komputer, oleh keren dah gitu. Oke Pak. Sahabat jadi ini jangan terlalu serius Pak, kita santai. Ya, jadi Pak, apa nih yang menjadi kriteria penilaian pelayanan publik di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan? Ya, kemarin beberapa kriteria penilaian kita terkait PTSP itu terkait sarana dan prasarana pendukung juga masuk di situ ya. Dan kriteria penilaian ini juga sudah kita share kemarin dalam kuesioner masing-masing satker untuk mengisi. Makanya di situ di output penilaiannya ada yang zona hijau, ada yang zona kuning, ada yang zona merah gitu. Termasuk PTSP kita akan cross check
untuk sarananya nih. Ada nggak tempat laktasinya, ada nggak kursi rodanya, ada nggak untuk disabelnya, ada nggak apa maklumatnya, itu semuanya kita cek satu persatu. Ditunjuk FO yang ditunjuk itu sudah nggak ter-SK-kan, ada nggak PC sendiri untuk mengelola ini di PTSP, ini juga masuk kriteria dan kita mengacu kepada di Ombudsman juga untuk penilaian untuk PTSP itu gitu ya. Jadi itulah beberapa kriteria penilaian sehingga PTSP itu bukan hanya tempatnya, ruangannya yang bagus, yang nyaman gitu loh, tapi juga bagaimana dia juga menyiapkan sarana yang memang sesuai ketentuan. SDM-nya juga ya? SDM-nya juga gitu, terutama SDM-nya kayu gitu kan. terutama sekali SDM-nya gitu. Kalau SDM-nya ini kadang-kadang nggak ditopang oleh SDM yang memang tahu fungsi PTSP itu apa sih kayak gitu. Jadi ketika tamu datang atau apa, udah harus disambut dengan ramah, dengan mirip-mirip belajar-belajar ke bank-bank konvensional atau bank-bank itu kan banyak tuh mempertontonkan kita bagaimana menjadi seorang FO public relation yang bagus, itu banyak dipercontohkan itu. Kelemahannya kita masih sepertinya di situ. SDM yang mengelola kita ini perlu kita genjot lagi, perlu kita tingkatkan lagi agar bisa lebih lebih smile, lebih bisa tahulah tugas sebagai FO sebagai garda depan lah kayak gitu. Jadi enak kalau orang tuh mau berurusan ya Pak ya, kalau dihadapi dengan orang yang ramah, gitu. Santun, senyum ya. Kalau sampean aja berurusan kemudian orang itu merengut, kemudian ditanyain ini, aduh nggak asik, besok nggak mau balik lagi tuh urusan gitu. Nah terus nih Pak, bagaimana nih kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Caranya tuh. Jadi untuk peningkatan layanan publik itu ada beberapa faktor yang harus bisa dipenuhi oleh sebuah satker gitu ya. Kita kan dari tahun ke tahun memberikan penghargaan rutin. Udah, bahkan karena pandemi ini kita nggak bisa menggelar puncak award humas itu di atrium mall gitu. Dulu pernah di sebuah mall itu ya. Pernah, dan itu meriah sekali. Kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa seperti ini loh Kementerian Agama itu mengelola layanan publik. Dan kita kerjasama dengan Komisi Informasi saat itu, dengan Ombudsman saat itu. Nah, bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan layanan publik seperti pertanyaan Mbak Ayu tadi itu. Yang pertama memang syaratnya harus didukung oleh pimpinan. Pimpinan harus mendukung itu. Kalau pimpinan nggak mendukung, nggak akan bisa jalan. Nah, setelah pimpinan mendukung, harus dipenuhi sarana dan prasarananya. Makanya saya salut ya dengan Mandupa ini. Luar biasa punya sarana studio podcast TV seperti ini, Studio Mandupa TV yang canggih semua, digitalisasi semua. Saya beberapa waktu yang lalu ke sini belum seperti ini. Sekarang sudah seperti ini gitu kan. Jadi kaget lah gitu kan. Ini salah satu bentuk dukungan nyata dari pimpinan. Kalau pimpinan kemudian tidak mendukung, nggak mungkin ada sarana ini, nggak mungkin ada sarana ini. Karena pimpinan juga sangat mendukung ini. Pimpinan mendukung. Jadi syaratnya untuk penguatan layanan publik, dukungan dari pimpinan, kemudian ada sarana yang standar, sarana prasarana yang standar, dan yang ketiga ada SDM yang mengelola, yang punya komitmen itu, gitu loh. Karena kita ini banyak SDM, pintar, pandai dia, tapi kalau nggak punya komitmen untuk mengelola ini, nggak juga bisa jalan gitu. Jadi tiga ini harus tersinergi, dukungan pimpinan, sarananya ada, dan SDM yang mengelola, yang punya komitmen. Kalau itu tiga-tiganya sinergi, insya Allah layanan publik itu akan luar biasa, dahsyat lah itu. Iya, kalau pimpinannya udah dukung, terus SDM-nya juga nggak mau jalan kan nggak jalan juga. Gitu, nggak jalan juga. Oh. Nah terus nih kalau Bapak lihat kan Mandua nih, kalau menurut Bapak itu apakah Mandua nih pelayanan publik itu sudah memenuhi standar kriteria yang Bapak sebutkan tadi? Saya teringat ya, Mandua itu terus berproses ya. Saya teringat. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya selalu menilai seluruh madrasah dari tahun ke tahun. Dan kemarin saya ingat, saya untuk Mandupa Palembang ya, sahabat Mandupa, saya menyerahkan 2 piagam penghargaan kemarin. Iya, 2. Benar kan? Iya, benar, 2 piagam penghargaan. Sebagai juara satu terbaik untuk berita pengawasan Nah, berita pengawasan itu yang terbaik. Kemudian yang kedua itu di zona hijau untuk layanan publik ya, layanan publik dari masuk di zona hijau itu. Iya, zona hijau pelayanan publik di PTSP. Di PTSP gitu. Dan itu nggak semua dapat itu gitu. Banyak, ada berapa man itu kan, nggak semua dapat itu.
Karena kita benar-benar objektif menilai itu apa yang ada dari kuesioner yang kita kirim, dari observasi ke lapang yang kita kirim, memang menunjukkan angka itu gitu loh. Dan karena itu selamat untuk Mandupa ini bukan hanya jangan dijadikan sebagai ajang lomba saja. Kalau dijadikan ini sebagai niatan untuk lomba, setelah mendapatkan piala nggak lagi digarap itu, tapi jadikan ini sebuah kebutuhan bahwa memang di madrasah-madrasah itu sudah benar-benar membutuhkan layanan publik ini gitu. Jadi menang nggak menang, dilombain nggak dilombain, tetap ini menjadi sebuah kebutuhan, makanya akan tetap tergarap gitu. Kalau tujuannya untuk lomba, setelah dapat lomba nggak diurus lagi gitu. Iya. Nah itu maksud saya gitu. Jadi selamat Mandupa itu kemarin dapat itu dan mudah-mudahan tahun Mudah-mudahan depan tahun bisa depan bertahan lagi. dapat lagi. Lebih lagi gitu. Oke Gitu. nih Bapak, sudah nih banyak nih pembahasan kita tentang pelayanan Ya. publik. Saya dengar juga nih di luar pertanyaan juga nih dari pelayanan publik. Bapak ini katanya suka Rhoma Irama. Ya. Sejak kapan itu Pak? Coba tahu saya suka Rhoma dari mana? Dengar-dengar kabar. Bukan hoax itu ya? Oh, suka nonton YouTube Bapak juga tuh banyak di situ tentang Rhoma Irama. Ya. Karena masing-masing orang itu punya style kesukaan masing-masing gitu. Sudah ngefans banget Pak. Ngefans banget. Sama saya ngefans nggak? Cuman sayang saya itu nggak bisa nyanyi gitu. Nggak bisa nyanyi. Jadi daripada minta nyanyi supaya saya keliling lapangan itu aja gitu. Saya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi ya? Nggak bisa nyanyi. Tapi suaranya bagus ini dari ngomong aja udah kayak merdu banget. Ya ini Kak Ayu ini keren ya. Intinya terus berkembang untuk Mandupa, podcastnya jalan terus maju dan jadikan ini sarana untuk informasi, sarana pengelolaan informasi dan jadikan podcast studio Mandupa TV ini sebagai barometer bahwa Mandupa sudah sangat siap dalam pengelolaan TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasi. Itu. Salam Mandupa, salam sahabat Mandupa ya, salam Forsa juga tentunya. Salam Forsa, gak ketinggalan itu. Oke, Bapak, terima kasih Bapak atas pesan-pesannya. Semoga pelayanan publik di Mandua Palembang itu bisa meningkatkan lagi kualitasnya, Pak. Ya. Terima kasih juga Bapak atas kesediaan waktunya yang sangat sibuk ini. Sungguh sangat memenuhi undangan Mandua nih, sungguh sangat bangga sekali kami sudah dapat Bapak dapat hadir di sini ya, Pak. Oke, sekian sahabat Mandupa TV. Demikianlah perbincangan kita tentang pelayanan publik pada hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe dan untuk komentar silakan di kolom komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.